Kita akan melanjutkan dulu setelah kita mendengar aspek akuntansi EMKM, kita akan lanjutkan dulu dengan aspek perpajakan untuk UMKM yang akan dibawakan oleh Pak Aswar Sam. Silakan panitia ditampilkan dulu. Pak Aswar Sam terakhir menjabat sebagai fungsional penyuluh ahli muda Kanwil DJP Kalselteng dari tahun 2021 sampai sekarang. Sedangkan pendidikan beliau adalah Magister Akuntansi Universitas Muslim Indonesia. Kepada Bapak Aswar Sam, layar dan waktu kami persilakan untuk menyampaikan pemaparan. Mohon Pak dipenuhi dalam waktu 30 menit sehingga waktu mungkin lebih banyak akan kita gunakan untuk diskusi nanti Pak Aswar. Silakan Pak Aswar. Ya, terima kasih Pak Torang. Ya, untuk layar ininya udah nampak Pak ya? Nampak Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Baiklah, hari ini di acara webinar series 26 ya, yang diinisiasi oleh Halo Pajak dan IAI. Saya akan membawakan terkait dengan aspek perpajakan dari pelaku UMKM, dan kemungkinan nanti di akhir juga kalau masih ada waktu saya akan menyampaikan juga materi tentang program pengungkapan sukarela yang tadi disebut sebagai apa ya, pengampunan Izin Pak pajak. Aswar, Ya suaranya Pak. kurang kedengaran Pak ya. Oh, kurang kedengaran Pak ya? Nah kalau itu ya, sekarang ya. Ya. Oke, siapa? Ya, ya, ya. 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 Jadi kita mulai dari apa itu UMKM. Jadi kalau apa itu UMKM berarti kita masuk ke kriteria UMKM itu sendiri. Nah, yang dimaksud dengan misalnya UMKM ini kan usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi usaha mikro itu adalah usaha produktif milik orang per orang dan atau badan usaha perorangan yang asetnya paling banyak 50 juta, penjualan tahunannya itu paling banyak 300 juta. Nah, itu yang dimaksud sebagai usaha mikro. Kemudian yang usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau badan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kalau asetnya sendiri itu lebih dari 50 juta, paling banyak 500 juta. Kemudian omsetnya itu lebih dari 300 juta dan paling banyak 2,5 miliar. Nah, kemudian yang terakhir adalah usaha menengah. Kalau usaha menengah sama juga adalah usaha ekonomi produktif milik per orang atau badan usaha yang asetnya lebih dari 500 juta dan paling banyak 10 miliar. Kemudian omsetnya itu lebih dari 2,5 miliar, paling banyak 50 miliar. Ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Jadi untuk kebijakan perpajakan sendiri kayaknya mengacu dari kriteria UMKM ini. Kemudian aspek perpajakan UMKM sendiri untuk pemenuhan kewajiban pajak penghasilannya bagi pelaku UMKM itu sebenarnya ada 3 dasar sebenarnya yang menjadikan sebagai untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Yang pertama adalah didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Ya. Jadi di dalam peraturan pemerintah ini di situ dikatakan yang dimaksud di dalam PP 23 ini adalah wajib pajak yang memiliki peredaran bruto yang dalam 1 tahun pajak itu tidak melebihi 4,8 miliar dalam periode tertentu, dalam jangka waktu tertentu, baik itu orang pribadi maupun badan. Jadi kalau untuk orang pribadi, omsetnya tidak melebihi 4,8 dan diberikan kesempatan untuk menggunakan PP 23 ini itu paling lama 7 tahun. Tadi seperti yang sudah disinggung-singgung sebelumnya oleh para pembicara. Kemudian yang badan itu juga 4 tahun untuk koperasi, CP atau firma, kemudian 3 tahun untuk perseroan terbatas. Nah, jadi batasannya di bawah 4,8. Itu yang
dapat menggunakan PP 23 tahun 2018 ini, atau biasa dikenal dengan PPh final UMKM, atau misalnya PPh final dengan tarif 0,5%. Nah, itu. Selain yang PP 23 ini, ada juga aturan yang menyatakan dikenakan pasal 17. Yang mana yang dikenakan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh. Jadi pasal 17 ini di Undang-Undang PPh adalah mengatur tentang tarif. Tarif bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan. Jadi apabila wajib pajak UMKM memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif pasal 17 ini, maka dia tidak berhak menggunakan PP 23 tahun 2018 yang PPh final tadi. Nah, ini untuk orang pribadi. Kemudian omsetnya sudah melebihi dari 4,8 dalam satu tahun pajak. Berarti tidak bisa lagi menggunakan PP 23. Nah, jadi dia harus menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh. Kemudian telah melampaui jangka waktunya tadi yang 7 tahun untuk orang pribadi. Nah, ya. Kemudian penghasilan yang diterima atau diperolehnya merupakan penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Artinya bagi orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, yang melakukan usaha jasa penyerahan sehubungan dengan pekerjaan bebas, itu tidak berhak menggunakan PP 23, tapi dia harus menggunakan pasal 17. Yang mana yang contohnya yang jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti misalnya dokter, pengacara. Nah, itu tidak bisa menggunakan PP 23, dia harus menggunakan pasal 17 ayat 1 tadi, Undang-Undang PPh. Nah, bagaimana dengan dokter misalnya yang ada usaha buka apotik. Nah, kalau apotiknya sendiri untuk dokter ini itu bisa dikenakan PP 23 tahun 2018. Nah, tapi usaha praktek dokternya sendiri itu harus dikenai pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh. Ya, itu untuk orang pribadi. Nah, kalau untuk badan sama dengan yang yang orang pribadi tadi, apabila badannya walaupun omsetnya di bawah 4,8 tapi dia memilih untuk dikenakan tarif pasal 17 ayat 2 atau pasal 31E Undang-Undang PPh, maka dia tidak berhak lagi menggunakan PP 23 tahun 2018. Nah, kalau di sini di undang-undang terbaru, Undang-Undang HPP, pasal 17 ayat 2A itu harus terhapus. Yang ada untuk badan, adalah pasal 17 ayat 1 huruf B. Kalau yang tarif untuk orang pribadi pasal 17 ayat 1 huruf A. Ya. Nah, atau pasal 31E ini, pasal 31 ini adalah fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% bagi wajib pajak badan. Kemudian untuk badan omset telah melebihi 4,8 sama tadi dengan yang OP. Kemudian telah melampaui jangka waktu 4 tahun bagi koperasi, CP atau firma, atau 3 tahun bagi wajib pajak badan berbentuk PT. Jadi kalau yang PT ini sama yang CP yang berakhir tahun 2001, ada yang berakhir di tahun 2020 ya kalau PT ya. Karena 3 tahun pada saat, tapi kalau misalnya PT-nya baru berdiri tahun 2021, berarti dihitung 3 tahunnya dari tahun 2021. Kemudian WP badan berbentuk CP atau firma yang dibentuk oleh beberapa WP orang pribadi yang memiliki keahlian khusus. Jadi ada badan itu terdiri dari sekumpulan orang-orang ahli, tenaga ahli, misalnya pengacara atau dokter yang membuka praktek masing-masing, tapi dibawahi atas nama badan. Nah, ini juga tidak berhak menggunakan PP 23. Nah, walaupun namanya badan, dia tetap harus menggunakan pasal tarif pasal 17 atau pasal 31E Undang-Undang PPh. Itu. Kemudian kita lanjut. Nah, ini dasar pengenaan dan tarif. Kalau berdasarkan PP 23 tahun 2018, kalau untuk orang pribadi, DPP-nya itu adalah peredaran bruto dikurangi 500 juta. 500 juta ini adalah peredaran bruto tidak kena pajak yang baru diatur di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jadi mulai berlakunya itu 1 Januari 2022. Nah, jadi untuk tahun 2022 ini, untuk wajib pajak orang pribadi,
nanti dikenakan tarif 0,5% apabila omsetnya sudah melebihi dari 500 juta. Ya, itu nanti di slide selanjutnya nanti kita akan berikan contoh. Kemudian badan, khusus untuk badan, dia tidak ada pengurangan. Jadi seluruh peredaran brutonya itu dikalikan dengan tarif 0,5%. Kok bisa beda antara orang pribadi dan badan? Kalau menurut saya, kenapa badan tidak diberikan pengurangan? Karena memang badan ini harus diharapkannya menggunakan pembukuan. Jadi dia sudah menggunakan pembukuan, harusnya dia lebih mengarah ke tarif. Nah, cuma mungkin karena masih banyak juga UMKM yang belum mengerti mengenai tentang laporan pembukuan tadi, walaupun yang tadi secara sederhana atau sesuai standar SAK IMKM. Nah, tapi ini, jadi makanya lebih diarahkan ke ke pembukuan kalau badan, karena memang kalau untuk pelaporan pajak badan ini walaupun dia menggunakan tarif 0,5% pada saat menyampaikan SPT tahunan, dia tetap harus menyampaikan laporan keuangan. Ya, untuk contohnya sendiri adalah seperti ini. Berdasarkan hasil misalnya pencatatan peredaran usaha, hasil penjualan usaha warung makan Pak Arif selama tahun 2022 sebesar 4,4 miliar 150 juta. Jadi 4,4 miliar 150 juta dikurangi 500 juta, berarti DPP-nya 3 miliar 650. Nah, dikali tarif 0,5% itu didapatkan PPh terutang 18 juta 250 juta. Inilah yang disetor oleh pelaku UMKM, orang pribadi ke pajak, ya, dengan menggunakan SSP, surat setoran pajak. Nah, untuk badan, contohnya sama dengan omsetnya, misalnya kita samakan 4 miliar, nah, dia dikali 0,5% langsung itu mendapatkan PPh terutang 20.750.000. Nah, kemudian bagi misalnya yang pelaku UMKM yang memilih untuk dikenakan tarif pasal 17. Nah, kalau misalnya begini nih, karena itu kan dari omset, saya maunya dikenakannya harus memperhitungkan misalnya biaya usaha saya, tapi untuk pencatatan sendiri untuk untuk UMKM orang pribadi itu ada 2 metode yang digunakan di dalam menghitung pajaknya. Bisa menggunakan kalau yang menggunakan pencatatan, nah itu dia harus menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Jadi tidak dikurangi dari biaya biaya usaha. Kalau dia mau menggunakan biaya usahanya sebagai pengurang, maka dia harus menggunakan pembukuan atau membuat laporan keuangan. Ya, jadi kalau dia menggunakan pencatatan, ini juga ada syaratnya. Yang menggunakan pencatatan itu adalah omsetnya orang pribadi, omsetnya harus di bawah 4,8 miliar. Kemudian itu melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi tapi omsetnya kurang dari 4,8 miliar itu bisa menggunakan pencatatan. Ya. Nah, tapi kalau orang pribadi sudah melebihi dari 4,8 itu tidak boleh lagi menggunakan pencatatan. Dia harus menggunakan pembukuan. Nah, kalau yang pencatatan tadi contohnya seperti ini yang nampak di layar. Oke, Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Nah, kemudian yang pembukuan yang ini. Jadi kalau pembukuan kan berarti ada peredaran bruto, dikurangi biaya usaha, kemudian setelah mendapatkan penghasilan neto itu dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Sama tadi dengan yang pencatatan. Jadi peredaran bruto dikali norma penghitungan penghasilan netonya sesuai Perdidian nomor 17 tahun 2015. Penghasilan neto dapat penghasilan netonya dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Ya, kemudian dikalikan tarif. Nah, contohnya kalau misalnya untuk warung makan di Kota Banjarmasin itu norma penghitungannya itu ditentukan 20%. Jadi kalau omsetnya 725 juta,
itu dikali 20%, jadi mendapatkan penghasilan neto 145 juta. 145 juta ini dikurangi dulu PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Kalau PTKP-nya K3, jadi artinya tadi yang disebutkan oleh Pak Apri di awal, bahwa PTKP itu untuk bujangan itu 54 juta. Kalau dia statusnya kawin, dapat tambahan 4,5 juta. Kalau dia ada 3 tanggungan, berarti masing-masing itu ditambahkan 4,5. Jadi kalau status ketiga itu PTKP-nya 72 juta. Nah, jadi 145 juta kurang 72 juta. Jadi kalau misalnya juga, misalnya ya, Bapak Ibu di bawah, misalnya masih di bawah 700 omsetnya, masih 400-an atau apa, kemungkinan kalau dia status PTKP-nya K3, kalau menggunakan norma juga, kemungkinan dia juga masih di bawah apa, belum ada PPh yang harus disetor ke negara. Nah, itu. Jadi sebenarnya sama saja sebenarnya. Ya. Nah, kalau yang menggunakan pembukuan lebih ini lagi. Karena di pembukuan itu diperhitungkan dengan biaya usaha. Nah, kemudian orang pribadi harus ada pengurangan penghasilan tidak kena pajak. Nah, kemudian dikalikan tarif. Nah, seperti tadi dikatakan di awal di Undang-Undang HPP yang terbaru ini, kalau dulu penghasilan kena pajak yang tarif 5% itu dibatasi hanya sampai 50 juta, sekarang menjadi sampai dengan 60 juta. Jadi di sini memang betul-betul pemerintah untuk kebijakan perpajakan ini sangat berpihak kepada UMKM, ya. Oke. Kemudian ini untuk yang orang pribadi. Untuk yang badan yang menggunakan berdasarkan pasal 31E Undang-Undang PPh, nah itu untuk memperoleh penghasilan kena pajaknya. Artinya kan kalau menggunakan pembukuan berarti ada harga, misalnya ada harga pokok penjualan, ada pengurangan biaya usaha, dapatlah penghasilan neto. Nah, kalau memang dari sebelumnya mungkin pernah rugi, itu ruginya bisa diperhitungkan. Tapi kalau tidak, ya berarti nol. Nah, kemudian penghasilan neto berarti sama dengan kemudian setelah dikurangi kompensasi kerugian fiskal kalau ada, mendapatkan penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajaknya untuk badan ini itu dikalikan dengan tarif. Jadi ada 2 tarif untuk badan yang pelaku UMKM yang omsetnya tadi tidak melebihi dari 50 miliar. Jadi yang sampai usaha menengah pun ini dia bisa menggunakan fasilitas pasal 31E Undang-Undang PPh ini. Nah, tapi yang mendapat pengurangan tarif 11% hanya bagian dari 4,8 miliarnya. Nah, kita lihat di contoh perhitungan. Misalnya di sini PT Torabike itu omsetnya setahun 6 miliar 235 juta. Kemudian ada harga pokok penjualan 4 miliar 925. Jadi laba brutonya 1 miliar 310 juta. Kemudian mungkin dari biaya usaha, biaya usahanya itu 925 juta. Jadi dapat penghasilan neto 385. Karena dia sebelumnya untung, berarti nggak ada kompensasi kerugian fiskal, sehingga penghasilan kena pajaknya tetap 385 juta. Nah, kemudian untuk penghitungan tarifnya sendiri, untuk bagian yang 4,8 itu dibagi dulu dengan peredaran omsetnya keseluruhan, kemudian dikali dengan penghasilan kena pajaknya. Jadi yang mendapatkan yang dikalikan dengan tarif 11% dan dapat pengurangan tarif yang penghasilan kena pajaknya sebesar 296.391.339 rupiah. Nah, kemudian yang dikenakan tarif 22% adalah yang 88 juta karena tadi dari penghasilan kena pajak keseluruhan 385.000 dikurangi 296 bagian dari 4,8 miliar tadi. Sehingga PPh terutang total yang terutang yang harus disetor ke negara itu 52 juta. Nah, ini sederhananya ya. Kalau mengenai dari mana bagaimana biaya usaha dihitung sesuai dengan perpajakan, nah itu kan nanti bagaimana laporan keuangannya. Nah, jadi kalau di laporan pajak itu sebenarnya sangat mudah, seperti yang dikatakan tadi Pak Apri di awal. Kenapa sangat mudah?
Karena kalau sudah memperoleh penghasilan kena pajak, penghasilan neto, sebenarnya sudah penghasilan neto itulah menjadi bisa penghasilan kena pajak. Kalau memang tidak ada misalnya kompensasi kerugian atau tidak ada biaya-biaya lain, ya. Nah, cuma memang ada yang diakui secara fiskal, ada yang tidak, ya. Yang mana tadi kalau misalnya biaya pajak penghasilan, nah itu nggak bisa diperkurangkan sebagai biaya usaha karena dia adalah merupakan biaya, jadi harus dikeluarkan dari biaya usaha itu. Nah itu kalau ininya, tapi kalau mengenai apanya sebenarnya tadi disebutkan di pembicara awal bahwa sebenarnya pelaporan pajak itu akuntansi pun walaupun sesulit-sulitnya laporan akuntansi, tapi dia masih bisa karena sekarang dipermudah sekarang karena zaman teknologi informasi, sekarang banyak aplikasi-aplikasi. Nah, termasuk juga ada perusahaan jasa penyedia aplikasi perpajakan banyak juga. Mungkin termasuk Alo Pajak juga menyediakan jasa untuk pelaporan pajak atau untuk membuat laporan keuangan. Nah, mungkin itu yang khusus untuk ketentuan perpajakan dari UMKM. Kemudian masuk tadi ke program pengungkapan sukarela, karena program pengungkapan sukarela ini bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Siapa yang ini adalah program ini merupakan pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta. Jadi beda dengan tes amnesti di tahun 2016. Kalau tes amnesti di tahun 2016 itu adalah pengampunan pajak. Kalau yang program pengungkapan sukarela ini memberikan kesempatan. Nah, jadi artinya di sini Direktorat Jenderal Pajak lebih pede dibanding waktu pada saat program pengungkapan sukarela. Kenapa lebih pede? Karena Direktorat Jenderal Pajak sudah mengetahui bahwa ada data, dari data yang diperoleh oleh Direktorat Jenderal Pajak, ternyata bagi peserta tes amnesti saja masih terdapat peserta yang belum mengungkapkan seluruh hartanya pada saat menyampaikan surat pernyataan. Kemudian bagi orang pribadi, wajib pajak orang pribadi, itu belum mengungkapkan seluruh penghasilannya. Ini terlihat dari SPD tahunan PPh yang disampaikan tahun pajak 2016 sampai dengan tahun 2020. Dari mana Direktorat Jenderal Pajak memperoleh data? Seperti tadi yang disampaikan di awal oleh Pak Apri, bahwa DJP itu sudah ada kerjasama dengan institusi misalnya otoritas pajak luar negeri melalui pertukaran data otomatis, AEOI, Automatic Exchange of Information. Ditambah lagi data perpajakan itu diperoleh juga dari data ILAP. Data ILAP ini apa? Data yang diperoleh dari instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain. Nah, dari kedua data ini, ternyata diketahui masih banyak WP belum mengungkapkan seluruh aset, sehingga dimunculkanlah program pengungkapan sukarela ini. Jadi ini pemberian kesempatan sebenarnya. Mungkin ada di antara wajib pajak yang sekarang juga sudah menerima email atau SP2DK dari kantor pajak yang menyatakan bahwa ternyata data yang diperoleh wajib pajak itu ada di kantor pajak, ternyata dia belum menyampaikan di SP tahunannya. Itu sudah ada kayaknya. Kalau saya ini karena kemarin ada wajib pajak yang menanyakan hal seperti ini. Nah, kemudian kebijakan program ini sendiri terdiri dari 2 kebijakan, yaitu ada yang dikhususkan bagi peserta TA yang tahun 2016, ada yang memang hanya dikhususkan untuk WPOP atas perolehan hartanya di tahun 2016 sampai tahun 2020. Nah, kemudian tarif juga tadi sudah disinggung tadi. Nah, tarifnya 11% untuk deklarasi. Deklarasi sini adalah mengungkapkan harta yang ada, memberitahukan harta yang ada di luar negeri, bahwa saya punya harta di luar negeri. Ya. 11% untuk kebijakan 1, 18% untuk kebijakan 2. Nah, kenapa ini tarifnya lebih tinggi dibanding yang waktu tes amnesti? Ya itu yang saya bilang tadi di awal. Ini kan pemberian kesempatan dan dari JP itu merasa percaya diri bahwa dia bisa nanti. Jadi seandainya nanti wajib pajak tidak ikut, ya dia datanya sudah ada. Jadi bisa saja nanti konsekuensinya akan dikenakan tarif 30% lebih tinggi dibanding yang tarif tes amnesti. Apa manfaat dari program ini? Yang jelas kebijakan satu tadi tidak dikenai sanksi yang denda 200%. Plus PPh finalnya
terutang 30% bagi OP, 25% bagi Badan untuk yang tidak yang pernah ikut teks amnesti. Kemudian untuk kebijakan kedua itu tidak diterbitkan ketetapan. Artinya kalau tidak diterbitkan ketetapan berarti DJP tidak akan melakukan pemeriksaan untuk kewajiban tahun 2016 sampai tahun 2020 kecuali ditemukan harta lain yang belum diungkapkan di dalam surat pernyataan. Kemudian data informasi yang disampaikan oleh wajib pajak di dalam surat pernyataan pengungkapan hartanya beserta lampirannya itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Nah, adapun konsekuensi bila tidak ikut teks amnesti ternyata Direktorat Jenderal Pajak menemukan datanya, maka untuk yang kebijakan satu yang seperti saya katakan tadi, Badan dikenakan PPh penal 25% plus sanksi 200%. Ya, kemudian yang bagi wajib pajak orang pribadi yang harta perolehannya di tahun 2016 sampai tahun 2020 itu akan diperlakukan sebagai penghasilan di tahun pajak 2022. Nah, akan dijadikan sebagai dianggap penghasilan yang di tahun ini yang bersifat final dan dikenakan tarif 30% plus sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat 2 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan tata cara perdagangan beserta perubahannya. Kemudian sebenarnya dari yang mengikut ini untuk memanfaatkan ya, untuk bagi wajib pajak ini dapat manfaat dari PPS ini sendiri juga. Selain dia mendapatkan tarif yang sangat paling rendah dari ketiga tarif yang sebelum ininya, wajib pajak bisa menginvestasikan yang harta yang diikutkan sebagai PPS, baik dalam bentuk surat berharga negara maupun dalam bentuk kegiatan investasi di usaha sektor pengelolaan sumber daya alam atau hilirisasi yang ditentukan oleh Kementerian Keputusan Menteri Keuangan atau di sektor energi terbarukan renewable energy di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti misalnya mekanisme investasi pada surat berharga negara. Nah, ini kalau surat berharga negara itu Bapak Ibu memberikan utang kepada negara. Jadi negara berhutang kepada Bapak Ibu apabila Bapak Ibu menginvestasikan di dalam SBN. Nah, dan Bapak Ibu nanti akan mendapatkan yield atau imbal hasil dari hasil menanamkan investasi di dalam SBN dan tenornya ada 6 tahun. Kemudian mata uang yang digunakan itu bisa berupa rupiah maupun dolar. Dan bagusnya lagi SBN ini bisa diperdagangkan. Nah, caranya untuk mengikuti ini yaitu dengan tahap pertama itu tahap pemesanan. Jadi WP menyampaikan pesanan lalu di dialer utama. Nah, kemudian melampirkan surat keterangan yang sudah diperoleh pada saat dia mengikuti program pengungkapan sukarela. Kemudian di tahapan kedua, nanti dialer utamanya nanti akan menyampaikan penawaran penjualan SUN. Nah, setelah itu masuk ke tahap ketiga, dialer utama ini membahas bersama Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas dialer utama ini mewakili investor untuk menentukan nominal transaksi dari besarnya SBN. Kemudian setelah pembahasan nanti dialer utama akan melakukan konfirmasi ke investor melalui settlement, kemudian menyampaikan hasil transaksi privat placementnya. Ini dialer utama yang ada, yang menyediakan surat utang negara dan surat berharga syariah negara atau biasa kalau ini syariah itu biasa kalau Bapak Ibu biasa dengar berita sukuk. Jadi surat utang negara dan sukuk itu disediakan oleh jalur utama. Jalur utamanya yang nampak di layar. Nah, kemudian ini jadwal privat placement untuk surat utang negara. Jadi penawaran surat utang negara yang kalau misalnya Bapak Ibu ikut PPS di bulan Mei ini, itu nanti kalau misalnya mau investasikan, berarti artinya di bulan Juni nanti Bapak Ibu bisa ikut untuk membeli surat utang negara. Ini untuk yang surat utang negara, yang ini jadwal untuk sukuk tadi. Ini kami peroleh dari
websitenya djjpr.kemenko.go.id. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ikut PPS kemudian merupakan salah satu nasabah dari dialog utama, mungkin nanti Bapak Ibu bisa tanyakan ke bank di mana Bapak Ibu punya simpanan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aswar. Ya, sama-sama Pak.